di Dinas Pendidikan Kota Depok dengan Bapak Wakil Wali Kota Depok. Sebelumnya mari kita acara buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Joko Sutrisno. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marilah kita heningkan sejenak untuk berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita dan aktivitas kita menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat yang muslim saya pandu, buat yang non Islam silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Astagfirullahaladzim, 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 walakal hamdu ya Allah, ya ma'bud, ya maulana, ya Allah, ya hayyul ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, ridailah kami ya Allah, jadikanlah setiap aktivitas kami sebagai amal ibadah kepadamu ya Allah. Karena dengan aktivitas inilah kami berharap mendapatkan karunia-Mu, nikmat-Mu yang sangat besar ya Allah, yaitu bisa merasakan syukur nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana
hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak turunan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang beriman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pada sore hari ini di saat terjadi pergantian siang dan malam, kami berharap kepadamu ya Allah untuk menyelenggarakan acara yang kami berharap Engkau meridhoinya ya Allah, yaitu diresmikannya para pegawai P3K di lingkungan Kota Depok ya Allah. Jadikanlah para pegawai P3K di lingkungan Kota Depok ini sebagai orang-orang yang bisa memberikan kontribusi buat Kota Depok, buat negara, dan buat agama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam fasilitas kepada kita, terutama fasilitas sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita umatnya. Semoga senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Depok, yang terhormat Ketua DPRD Kota Depok dan anggota DPRD Kota Depok, yang terhormat Bapak Sekda, yang kami hormati Ibu Sekretaris PKPSDM, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok, dan seluruh ASN P3K yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia. Mohon izin Pak Wakil Wali Kota, mungkin kami akan sedikit memaparkan terkait dengan P3K. Tolong dibuka, Pak. Bisa dibuka, Pak Wang? Ya. Pengarahan Bapak Wakil Wali Kota Depok terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lanjut. Ya. Lanjut, Bu. Dasar hukumnya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak dan Ibu, Pak Wakil yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa jumlah
pegawai P3K untuk guru tahun 2021 terhitung 1 Februari 2021 sebanyak untuk guru SD 167 pegawai, untuk guru P3K SMP sebanyak 10 pegawai. Jadi total yang diangkat pada tahun 2021 sebanyak 177 pegawai. Kemudian akan kami sampaikan juga terkait dengan jumlah honor guru yang berada di sekolah negeri, yaitu di SD negeri, guru sebanyak 150.542 pegawai, kemudian tenaga operator sebanyak 251 pegawai, dan penjaga sebanyak 261 pegawai. Total untuk guru honor dan penjaga dan operator yang ada di sekolah negeri, terutama di sekolah SD negeri, sebanyak 2.054 pegawai. Kemudian pegawai yang berada di sekolah SMP negeri terdiri dari guru sebanyak 447 pegawai, operator 37 pegawai, tata usaha sebanyak 131 pegawai, pustakawan 25 pegawai, laboran sebanyak 7 pegawai, penjaga kebersihan atau petugas kebersihan 93 pegawai, dan petugas keamanan sebanyak 68 pegawai. Total 808 pegawai. Kalau Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam penggajian ini memang disesuaikan dengan golongan atau pendidikan yang mereka emban. Jadi untuk di golongan 3A pendidikan S1 diberikan gaji pokok sebesar Rp2.966.500. Kemudian untuk golongan 3A dengan pendidikan S2 diberikan gaji pokok sebesar Rp3.107.000. Pegawai P3K ini juga diberikan tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil, Pak Wali, yaitu diberikan tunjangan fungsional umum, diberikan tunjangan beras, tunjangan istri atau suami, sama dengan pegawai negeri sipil. Namun perlu kami sampaikan bahwa untuk tunjangan daerah sampai saat ini belum dapat diberikan karena belum ada petunjuk teknis, ya Bu ya. Ini mungkin dari PKBSDM nanti Pak untuk bisa menambahkannya. Dan pada prinsipnya akan diberikan tunjangan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bapak dan Ibu, Pak Wakil dan Ketua DPRD, Pak Sekda, mungkin kami sampaikan juga bahwa pegawai P3K dan honorer juga diberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS. Di situ diberikan jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 0,24%, kemudian jaminan kematian atau JKM sebesar 0,30%, kemudian diberikan jaminan hari tua atau JHT sebesar 5,7%. 57% ini dibagi dua, pemberi kerja sebanyak 3,7%, kemudian penerima kerja punya kewajiban iuran 2%. Kemudian jaminan pensiun atau disebut dengan JP, pemberi kerja punya kewajiban memberi 2%, kemudian penerima kerja 1%. Kemudian diberikan juga jaminan kesehatan sebesar 5% yang diberikan oleh pemberi kerja sebesar 4%, kemudian penerima kerja 1%. Nah ini mungkin juga tolong kepada P3K atau
ASN yang baru diangkat melalui P3K ini menjadi pegangan. Jangan sampai nanti kok kami dipotong, ya kan? Ini sampai ke Pak Ketua Dewan ya, Pak Ketua, laporannya kok kami dipotong ya, gitu. Nah ini sudah ada ketentuannya kerjasama dengan BPJS Kota Depok. Nah, apa dasarnya? Kalau BPJS Ketenagakerjaan adalah cara penghitungannya adalah dari besarnya UMK nasional terkecil. Jadi dihitungnya dari upah nasional terkecil, UMK terkecil di Indonesia. Itu yang untuk cara penghitungannya. Tapi kalau untuk kesehatannya adalah berdasarkan UMK kota masing-masing. Jadi ada perbedaan antara jaminan kesehatan dengan jaminan tenaga kerja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk pegawai P3K juga memiliki hak cuti yang sama dengan ASN pegawai negeri sipil lainnya. Jadi ada hak cuti sakit, ketika seorang wanita sedang hamil akan melahirkan juga mendapatkan cuti bersalin. Lamanya sama, anak pertama, anak kedua, anak ketiga nanti ada aturannya. Kemudian juga diberikan cuti besar dan juga cuti di luar tanggungan negara. Ya, mungkin itu beberapa hak dan kewajibannya yang diberikan kepada pegawai P3K, perjanjian kinerja dengan pemerintah. Hanya bedanya di dalam aturan di Perpresnya tentang P3K tidak ada pensiun ya, Bu Mary, ya. Hanya itu bedanya, tetapi untuk karir dan semuanya adalah sama. Mungkin itu saja penjelasan sekilas tentang P3K yang baru diangkat di 2021. Perlu kami sampaikan juga, Pak Wakil Dinas Pendidikan juga sudah mengajukan formasi P3K melalui PKPSDM. Seluruh honorer yang ada di Dinas Kota Depok yang dibiayai oleh APBD melalui Dinas Pendidikan, kita ajukan formasinya, nanti akan disesuaikan dengan formasi yang ada di Menpan. Saya kira itu Pak, tetapi upaya kita semua sudah kita ajukan ya Bu Mary ya. Mungkin itu saja Pak Wakil dan Pak Ketua, Pak Sekda yang dapat kami laporkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekdis yang telah menyampaikan paparannya. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota untuk menyampaikan arahan kepada para guru yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan. Kepada Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono, kepadanya disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai aja ya. Jangan tegang semuanya, tegang semuanya gitu. Pantun ya? Oh boleh. Si Pitung jagoan Betawi, jago silat pintar mengaji. Senang sekali bertemu pada hari ini dengan para P3K yang baik hati. Makan roti jangan sembari berlari. Kalau jatuh kita yang merugi. Bersucikan hati, bersihkan diri. Ramadan sebentar lagi. Yang saya hormati Bang Putra, TM Yusuf Saputra, Ketua DPRD Kota Depok. Lalu ada Bang Ade Supriyatna, anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS Komisi B. Lalu juga ada
Siapa Pak namanya Pak? Oh iya, ada Pak Sekda Pak S. Utomo. S-nya Pak Sri ya, Pak Sri Utomo. Semoga sehat selalu Pak. Banyak ikan cupangnya. Jadi kalau yang mau dapat ikan cupang ke rumahnya Pak Sekda. Gitu Pak Sekda ya. Jadi tangannya dingin nih. Cupangnya udah banyak sampai 500 ekor. Lalu ada Pak Sekdis, Pak Satibi. Biasanya di Asep ya. Iya betul ya. Yang saya tahu tahun 99 sampai tahun berapa gitu. Di Asep betul ya. Sekarang jadi Sekdis. Lalu ada Bu Mari, Sekdis juga ya. Sekretaris Sekban dari SDM, PKSDM. Lalu ada semua rekan-rekan dari Dinas Pendidikan, ada Bang Awang, Mas Joko ya. Lalu ada siapa lagi nih? Hah? Pak Abdurrahman. Dan teman-teman ada yang ikut dalam Zoom ya? Ya, semua yang ikut dalam Zoom, terutama yang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini kirain pertolongan pertama dalam kecelakaan. Bisa ya? Jadi teman-teman jangan menertawakan. Itu sama saja menertawakan ketua DPRD. Karena tadi dia bilang begitu gitu. Jadi makanya saya bawa ke sini beliau biar tahu P3K itu apa dan kenal dengan teman-teman P3K. Saya juga nggak tahu awalnya Pak Satibi ya. Saya dikasih tahu sama orang WA ke saya, nggak tahu tuh nomornya dapat dari mana, WA lah ke saya. Ya kalau Bapak Ibu sekalian mau WA saya, mangga. Tapi kalau WA ke saya, pakai Assalamualaikum, terus sama kenalin namanya. Assalamualaikum Pak Imam, nama saya Satibi. Gitu. Salam kenal, saya dari Bojong Sari, misalkan begitu. Tapi kalau Assalamualaikum terus diem, nggak tahu siapa ini orang, saya nggak bakalan jawab. Ya maka kalau pakai Assalamualaikum lanjutin. Kalau nomornya nggak dikenal, kalau nomornya sudah saya save, maka saya akan jawab Waalaikumsalam. Karena jawab salam itu sebenarnya wajib ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang WA saya terus nggak kenalan, kadang saya jawabnya nggak pakai WA, dalam hati saya Waalaikumsalam. Nah, kan menjawab, tapi saya nggak teruskan karena nggak tahu ini siapa gitu. Jadi ini untuk teman-teman P3K ya, jadi mangga aja kalau pengen WA ke saya. Tiba-tiba ada yang WA ke saya, Pak Imam minta tolong dong. Minta tolong apa? Ini namanya saya tutup ya, tidak diberitahu, nanti dimarahin sama Pak Kadis lagi. Dimarahin sama Pak Sekdis nih. Di antara P3K, P3K di Kota Depok tadi jumlahnya berapa tadi? 179. Di antara 179 ada 2 orang WA ke saya. Pak Imam minta tolong dong. Tolong apa? Honor saya belum keluar. Nah, betul ya? Betul nggak nih? Waktu WA di akhir bulan Februari apa Maret ya? Jadi sebelum cair WA ke saya, Pak Imam tolong dong, honor kami belum keluar, udah beberapa bulan ini, gitu. Saya tanya, memang P3K itu apa? Sama Pak Ketua, saya juga nggak tahu. Awalnya, ya dijelaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kan gitu. Oh gitu, apa kerjanya? Guru honor gitu kan ya, seperti guru honor, cuman istilahnya sekarang P3K. Iya,
Nah, alhamdulillah saya panggil tuh Pak Tamrin. Pak Tamrin, ini gimana ceritanya? Ya Pak Imam sedang proses. Doakan saja seminggu lagi keluar. Ya alhamdulillah. Setelah ada yang WA, terus saya panggil Pak Tamrin dan keluar. Alhamdulillah. Tepuk tangannya boleh. Ya jadi memang perlu komunikasi tadi dibangun supaya hal-hal yang tersumbat di dalam proses pemerintahan ini bisa kita sama-sama tanganin bersama. Ya permasalahannya banyak ya. Ya apakah memang proses APBD-nya ini memang agak lama kalau di awal tahun. Sama nih anggota DPRD juga begitu. Ini udah 2 bulan belum keluar gitu. Ya Bang ya? Sama. Jadi proses APBD itu kalau di awal tahun itu memang agak ribet. Tapi ketika sudah bulan Februari, Maret itu udah mulai lancar. Gitu Pak Sekda ya? Ya rata-rata begitu. Untungnya saya masuk di bulan Februari. Nah, bukan bulan Januari. Jadi saya nggak terhambat terhadap gaji. Gitu. Nah, salah satu yang membedakan antara P3K dengan guru ASN adalah kalau gajinya sama dengan ASN. Cuman yang membedakan adalah nggak dapat pensiun. Gitu ya? Nggak dapat pensiun. Jadi yang kedua adalah ini rencananya kata Pak Tamrin, kita pemerintah kita sekarang sedang membuka besar-besaran ya pendaftaran untuk P3K sebanyak 1 juta orang seluruh Indonesia. Ya, mungkin saya nggak tahu pertimbangannya apa. Mungkin pertimbangannya adalah karena memang pertama kita butuh guru. Kan. Yang kedua mungkin banyak honor yang membebani pemerintah daerah sehingga mereka tidak mendapatkan gaji yang cukup untuk bulanannya ya, sehingga memang menjadi tanggung jawab daerah dan alhamdulillah respon dari pusat bisa memberikan, kalau ke depan mudah-mudahan bisa diberikan oleh pusat pengangkatan guru-guru honor menjadi P3K. Jadi itu yang memang diharapkan oleh teman-teman. Tapi biasa manusia. Nah, catatannya itu biasa manusia. Ketika mendapatkan 1, pengen 2. Ketika 2, pengen 3. Ketika 3, pengen 4. Itu biasa. Adalah fitrah manusia. Ya, sebuah keinginan sah-sah saja. Nah, maka untuk itu saya ingin memberikan satu motivasi lah ya, motivasi dalam kita bekerja. Di sini ada yang hafal hadis Arba'in nomor 1 enggak? Saya nanyanya sebelah sini, jawabnya sebelah sini ya. Iya, jadi saya ingin menjelaskan tentang hadis nomor 1 itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa membaca 40 hadis Arba'in, apalagi hafal, yang paling hafal biasanya yang nomor 1. Karena kalau kita baca nomor 1 itu paling semangat dulu. Ntar halaman kedua udah mulai berkurang, halaman ketiga tambah lemes, halaman keempat nggak kebuka dan seterusnya. Tapi minimal udah pernah ngebuka tentang hadis Arba'in ke-40 ini. 40 hadis yang nomor 1-nya tadi panjang sebenarnya. Jadi kalau dalam perawi hadis itu dari mulai matannya, artinya orang yang meriwayatkannya dari si fulan bin fulan dan seterusnya sampai qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Saya ingin meluruskan niat saya, niat Pak Sekda, niat teman-teman DPRD, dari ibu-ibu sekalian, ingin meluruskan niat ketika kita masuk dalam sebuah pekerjaan. Ya, jangan niatnya melenceng. Itu yang saya perlu garis bawahi. Mudah-mudahan saya juga terjaga begitu. Saya ingin jadi wakil wali kota karena pengen dikenal oleh masyarakat. Maka kata Rasulullah itu dapat. Tapi
Enak nggak buat kita ketika niat dunianya itu dapat? Nah, hanya selangkah. Padahal dalam doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang namanya kebahagiaan itu bukan sekedar berhenti di dunia, tapi kebahagiaan itu sampai nanti di akhirat. Itu yang kekal. Ini yang saya ingin luruskan ke teman-teman, ya, agar ketika memang sudah diangkat menjadi P3K, ya, itu jangan sampai nanti merubah niat. Niatnya, makanya sekarang saya luruskan, niat P3K mau apa? Saya berharap memang meluruskan bahwa niat menjadi P3K adalah ingin, gitu kan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu nggak ya? Betul nggak? Karena guru, ya, pasti tujuan menjadi seorang guru ingin mencerdaskan warga atau masyarakat kita, masyarakat Kota Depok. Jangan sampai saya pengen pakai baju coklat. Ya, kalau cuma pakai baju coklat sih boleh aja Pak Sri, ya. Ya, pengen dilihat tetangganya, pengen dilihat teman-temannya bahwa kita sudah jadi P3K atau kita sudah jadi ASN dan seterusnya. Kalau itu cuma sebentar, pasti dapat, wah hebat tetangga kita sudah jadi ASN, kan gitu. Padahal ASN juga bukan segalanya, kan gitu ya, sepakat. Tapi banyak memang orang pengen begitu. Banyak warga Depok, banyak warga Indonesia pengen supaya ingin menjadi ASN. Kayaknya hebat banget jadi ASN. Jadi P3K hebat banget. Karena memang di kalangan kita banyak yang nganggur. Banyak yang nganggur, bahkan teman-teman saya nih, relawan-relawan saya itu berharap bisa masuk pemerintahan Kota Depok. Nggak apa-apa honor, gitu, nggak apa-apa. Dia nggak lihat gajinya berapa. Yang penting pakai baju coklat, gitu. Yang penting masuk ke dalam gedung pemerintah daerah. Saya lihat tadi gajinya 2 juta berapa? 2.900.000, ya. 2.900.000. Kalau saya bandingin sama tukang kebun saya, misalkan gitu ya, itu lebih tinggi tukang kebun saya, gitu. Tapi kan nanti sedang diperjuangkan tentang tunjangan daerahnya, gitu Pak Sri, ya. Makanya berdoa mudah-mudahan bisa diperjuangkan untuk kesejahteraan. Ini penting, ya. Tadi saya sampaikan kenapa saya menyebutkan hadis itu dengan tujuan kalau kita sudah masuk, ya, jangan sampai kita, ya, hal-hal yang memang kita sudah capai menjadi sesuai dengan Allah katakan la in sakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasadid. Ya, kita harus bersyukur. Ya, kalau bersyukur tuh ngelihatnya ke bawah, nggak boleh ngelihatnya ke atas. Ya, kalau bersyukur. Jadi kalau bersyukur kita ngelihat masih banyak orang, teman-teman kita, tetangga kita yang nggak kerja. Maka itu harus kita syukuri dari apa yang kita dapat. Sehingga kita nggak banyak menuntut ini, menuntut itu, padahal awalnya kita cuma pengen jadi, mudah-mudahan saya bisa jadi P3K. Kan gitu Pak Sri, ya. Yang nggak banyak menuntut hal-hal lain, nikmat yang ada disyukurin. Tapi Allah juga nggak tidur. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Tetap kita mencoba berusaha. Ya, kan kata Allah dalam surat A'raf dikatakan Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ya, ketika kita jadi P3K, menjadi guru honorer dan sebagainya, yang sudah kita capai, kita punya usaha-usaha yang dimungkinkan untuk bisa kita berkembang dengan baik. Caranya apa? Ya, kalau sekarang baru lulus S1, belajar untuk menjadi S2, belajar untuk menjadi S3, gitu. Jadi terus pencapaian itu, sehingga nanti ketika memang dibutuhkan, kita menjadi orang yang siap untuk masalah-masalah peningkatan kapasitas diri kita. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa luruskan niat, syukuri yang ada, ya. Apapun jabatan kita, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bercita-cita. Kita bercita-cita dengan memperbesar kapasitas kita. Ya, tadi dari sisi pendidikan, dengan satu komitmen
bahwa tugas kita adalah mengajar. Jangan sampai nih tugas utamanya ditinggalkan. Padahal tugas utamanya adalah mengajar. Ya, kemarin saya ketemu dengan PKH. Tugas utamanya bisa mengangkat masyarakat miskin menjadi orang yang mampu, supaya nanti nggak lagi menjadi dikasih subsidi oleh pemerintah. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi misalkan mereka bisnisnya lebih kenceng, ngasih beras gitu kan, berasnya berasal dari yang bersangkutan, sehingga nggak diperhatiin tentang tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin. Nah, saya juga berharap begitu nih. Tujuan kita adalah mencerdaskan dari anak-anak yang dididik itu. Nah, sehingga jangan sampai nanti bisnisnya lebih kenceng ke anak-anak didik. Harus fotokopi, harus beli buku ini, harus privat itu. Kalau nggak privat nilainya jelek. Itu kan sesuai yang tidak sampingan yang menurut saya dalam pandangan saya itu yang seharusnya nggak begitu. Yang seharusnya bagaimana murid kita bisa cerdas. Seorang guru akan bahagia ketika melihat muridnya sukses. Bener nggak ya? Kayak guru saya kalau masih ada yang hidup tuh bilang, itu imam itu murid saya loh. Sekarang alhamdulillah jadi wakil wali kota. Seneng nggak tuh gurunya? Pasti seneng banget. Kebahagiaan itu nggak terukur. Setiap dia ketemu sama orang, pasti dia cerita itu. Mungkin juga bapak ibu guru juga begitu. Ketika melihat muridnya ternyata sukses, pasti ngomong, itu didikan saya. Itu orangnya dulu begini, ternyata alhamdulillah sukses. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah khusus buat P3K dan keluarga tentang motivasi hidup. Motivasi hidup, kalau ngikutin sosmed saya, itu latar belakang saya adalah orang dengan latar belakang ekonomi yang kurang. Nah, saya ingin memberikan motivasi, apapun latar belakang ekonomi kita, jangan sampai kita rendah diri dan kecil hati. Itu penting banget. Jangan rendah diri, kecil hati. Kita harus semangat, ya. Kita harus bisa memotivasi diri kita dan anak kita. Ya, ibu mungkin punya anak, ya. Ini alhamdulillah latar belakangnya sudah ASN, P3K lah ya, nggak ASN. Artinya punya penghasilan tetap. Dulu orang tua saya kan supir, jadi penghasilannya nggak jelas. Tapi tadi berkat kerja keras orang tua, ya ibu mau ibu bapak ini kerja keras. Yang kedua adalah doa dari ibu saya, ibu kita, itu orang tua kita, dan keinginan anak untuk bisa berubah adalah kunci untuk mencapai sukses itu. Ini kalau bapak ibu sekalian pasti nggak perlu diajarkan, setiap hari pasti mendoakan anak-anaknya supaya jadi anak yang sukses. Tapi ingat, jangan lupa mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena terkadang kita lupa ya kepada mereka, kepada orang tua kita, padahal mereka yang membesarkan kita, yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Tapi kalau kepada anak, itu biasanya ingat, karena menjadi tanggung jawab langsung. Tapi dengan orang tua kita, itu terkadang lupa mendoakannya. Ya mudah-mudahan saya mengingatkan sekali lagi kepada semua yang hadir di sini maupun yang di online, untuk bisa mendoakan ibu bapaknya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Apalagi kondisi sebelum Ramadan, saya anjurkan untuk silaturahmi kepada ibu bapak kita. Kalau sudah meninggal, kunjungilah makamnya, ya. Karena sejak Rasulullah boleh ke makam, tujuannya bukan meminta doa kepada yang meninggal, ya, tapi pertama adalah mengingat kematian, bahwa kita juga akan masuk ke situ. Yang kedua, kita berdoa agar si mayit, ya, orang tua kita itu mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari kita sebagai anaknya. Nah, dua hal itu yang kalau datang ke ziarah ke makam. Tapi kalau ibu bapak kita masih ada, ya datangi mereka. Ya, bahagiakan mereka dengan
kata, apalagi kalau kita punya oleh-oleh, kita bisa berikan kepada mereka untuk walaupun mungkin bukan itu yang diharapkan. Kehadiran kita saja datang ke orang tua kita itu sudah membahagiakan mereka. Karena memang dalam benak orang tua kita, mau puasa kok anak saya nggak ada yang datang kan gitu. Tapi alhamdulillah melalui forum ini saya ingatkan untuk bisa silaturahmi kepada orang tua. Mumpung sebelum masih berapa hari lagi nih Bang? 7 hari lagi, masih ada 7 hari lagi, masih ada Sabtu Minggu untuk bisa ziarah dan datang ke orang tua kalau memang masih hidup. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Nanti ada hal-hal yang mau disampaikan ke kami, ya, sebuah apakah ide ataupun mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di P3K, mangga sampaikan ke kami. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bersama menyelesaikan permasalahan itu. Dan saya mengajak kepada seluruh warga Depok, wabil khusus P3K, bersama Idris Imam, kita bangun kota Depok lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa wejangan buat kita semua. Ada pantun, burung dara terbang berampat, terbang tinggi di atas angkasa. Kalau Anda hendak selamat, turuti ayah dan bunda. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu terbatas, barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin satu orang saja perwakilan. Ya Pak ya? Satu perwakilan ya, ini Pak Rambe nih. Hah? Tiga, ya Alhamdulillah diberikan. Tiga orang, tapi singkat dan padat. Silakan Pak Rambe. Enggak. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok, yang saya hormati Ketua DPRD, saya Pak Rambe Pak. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Pak Sekda, izin Pak Kasih, Bapak Pengawas, dan seluruh yang tidak saya berikan satu persatu, dan teman-teman, seluruh ASN, pegawai pemerintah perjanjian kerja yang sedang mengikuti acara ini. Izin Pak Wakil, kami sering disebut dengan P3K memang, tapi kami tidak akan tersinggung akan hal itu, walaupun banyak yang mencemoohkannya. Kami adalah bagian daripada aparatur sipil negara, salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Walaupun demikian, kami selalu menghimbau kepada teman-teman untuk menggaungkan, jangan menyebutkan P3K. Karena P3K itu identik sekali dengan obat. Maka kami berharap ASN pegawai pemerintah atau ASN PPPK itu yang disematkan. Sehingga anak saya juga mengatakan, Papa P3K ya Pak? Iya. P3K itu apa? Kota obat ya Pak? Iya aja dah. Daripada saya ribet, dijelasin juga ngerti ya Pak. Gitu. Kemudian, itu usul saja. Dan kadang-kadang P3K itu memang sengaja, kita nggak sengaja P3K kita tulis gitu. Nah ini akan menghadirkan satu pemahaman yang lain sekali gitu di masyarakat juga. Tapi sebutkan saja ASN PPPK. Jadi sepertinya sedikit agak lumayan lah daripada P3K itu. Kan kami sudah sampaikan juga di forum-forum nasional, sudah kami sampaikan juga kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan mereka tidak setuju dan tidak menyebutkan P3 tulis angka K gitu, tidak menyebutkan itu, tapi langsung dengan ASN PPPK. Itu Pak, izin saya yang pertama. Yang kedua, aturan terhadap ASN PPPK ini memang sedikit agak ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Tidak ada aturan tertulisnya Pak. Hanya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini yang menopang kita. Dan aturan yang berikutnya adalah PP 49 Tahun 2018 tersebut. Sehingga menghadirkan satu tadi ambigu tadi, yang kami inginkan nanti, Bapak Ketua DPRD juga berharap kami supaya ada aturan tertulis tentang keberadaan kami, ASN PPPK ini. Kenapa? Karena 3 tahun diperpanjang nggak ya? Gitu ya. Diperpanjang nggak nih? Perjanjian kerja ini. 5 tahun diperpanjang nggak ya? Kira-kira ya? Ada terkait kita gini. Kalau lagi pemerintah daerahnya enak hati, kalau enggak, nah ini Pak. Kalau enggak gimana ya? Diperpanjang nggak ya? Gitu kan? Karena setiap daerah juga berbeda-beda. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun masa perjanjian kerjanya. Kami berharap ini sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Seperti yang tadi dikatakan tadi, sama ASN dengan ASN PPPK dengan ASN PNS sama, bedanya cuma di pensiun. Kami berharap walaupun sama ada aturan tertulisnya. Ini saran masukan kami untuk Ketua DPRD untuk dimasukkan ke DPR RI supaya nanti ada aturan tertulisnya mungkin Pak. Seperti itu. Apakah dari DPR RI ataupun dari pemerintah pusat, Menpan dan BKN-nya. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih atas semua sambutan kepada kami, diterimanya kami di sini dan diundang. Ini merupakan satu yang kehormatan buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab, Pak? Langsung dijawab? Oh, 2 lagi, masih ada yang bertanya. Ada kasih kesempatan 2 orang. Ya. Satu lagi siapa nanti? Perempuan kalau ada. Perwakilan dari wanita. Ya. Oh, yang Jum ya. Yang Jum. Mohon Pak Wakil Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, juga Bapak Ketua DPRD Kota Depok, juga Bapak dari Komisi B, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Kasih, kemudian Ibu Sekban, dan juga Bapak Pengawas, serta seluruh undangan, juga teman-teman yang hadir, yang mewakili dari kecamatan masing-masing. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat untuk Rasulullah. Langsung saja Pak, yang beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, karena memang ini adalah acara yang pertama semenjak kami mendapatkan SK P3K, dan juga kebetulan kemarin juga udah dilantik Pak, walaupun secara virtual ya. Dan kami alhamdulillah mulai saat ini sudah dilantik sebagai ASN P3K. PPPK ya. Memang begitu udah kadang P3K gitu ya, enggak. Yang pertama kami bersyukur Pak, ya mudah-mudahan ke depan ada pembinaan khusus ya Pak ya, karena memang dari PPPK ini memang beraneka ragam usia kami ya. Bahkan ada yang beberapa lagi akan pernah bakti. Bahkan perlu Pak Wakil ketahui juga bahwa sebelum SK kami turun, teman kami udah masuk usia 60 tahun, sehingga dia tidak sampai menikmati bagaimana mendapatkan SK PPK tersebut Pak. Nah, kedua, ya. Maka kami menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rambe tadi terkait hal perjanjian kontrak ini. Tentu di hati kami juga ada semacam sesuatu ketakutan ya, seandainya tidak diperpanjang status kita benar lagi atau memang dirumahkan kan begitu ya. Tapi insya Allah kami
berbaik sangka, berpositif selagi barangkali kami masih menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami optimis mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dari pemerintah Kota Depok, semua jajaran yang juga bisa memberikan memfasilitasi kami agar kami juga tetap eksis untuk membina, mengembangkan anak-anak khusus di Kota Depok ini menjadi lebih baik, walaupun memang kami berasal dari honorer awalnya, yang juga kami juga sering bolak-balik Pak ke DPRD, ke Pak Kadis, ke Pak Sekda juga ya alhamdulillah. Dan juga yang terakhir Pak, kami senang dengan acara ini, dan sebagai masukan barangkali kami juga berkenan mendapatkan undangan ini Pak ya. Tetapi lagi-lagi memang ada satu dan lain hal juga karena kesibukan jam Bapak, sehingga 1-2 kali kami dan juga teman-teman sempat itu juga Pak, ini undangan jadi atau enggak gitu. Ini sebagai masukan aja, mudah-mudahan ke depan bisa lebih ini lagi, karena juga teman-teman ada yang udah schedule praktek gitu Pak, sehingga harus izin. Karena itu kami mohon maaf dan aspirasi juga dari teman-teman. Itu saja barangkali Pak, mohon maaf dari kami menyampaikan atas nama teman-teman, dan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ke depan ada pembinaan khusus, karena memang kita lihat di media bagaimana yang namanya pendidik pun bisa namanya bisa kebawa oleh sesuatu yang memang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Demikian Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penanya yang berada di ruang ini, dan kami tawarkan kepada Ibu dan Bapak yang sedang mengikuti Zoom, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, yang ingin bertanya angkat tangan, satu kesempatan ya. Ada? Ada, silakan. Pak, siapa yang nggak kelihatan namanya deh? Pak Aye ya, ayo silakan. Terima kasih atas Ya, silakan Pak Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Ya, yang pertama, kami sebagai ASN P3K, PPPK, berterima kasih banyak pada Mana tadi Pak Aye hilang? pada pemerintahan Kota Depok. Ayo silakan Pak Aye. Iya. Yang telah memberikan penghargaan, penghormatan kepada kami dengan diangkatnya kami sebagai ASN PPPK. Mungkin sebagai salah satu permohonan yang kami Suaranya. Tapi setelah bersyukur kami sudah menjadi P3K, tapi tolong dipertimbangkan dari satu hal, karena yang pertama kami itu masa kerja tidak dihargai ya. Artinya kita masa kerja sudah puluhan tahun, bahkan saya itu masa kerja hanya dihitung 0 tahun. Kemudian kalau menurut BKSDM itu katanya kita setara dengan 3A atau dengan PNS yang baru. Padahal di Diklat Mendagri itu kalau tidak salah P3K maksimalnya itu adalah golongan 9. Golongan 9 itu gajinya sekitar 4,2. Sedangkan kami ya disetarakan dengan ASN yang baru yaitu sekitar 12.966.500. Ya. Nah, kami mohon salah satunya dipertimbangkan apakah kami dapat kebijakan pensiun atau diperhitungkan masa kerjanya itu aja Pak. Jadi dari dua itu mohon dipertimbangkan salah satunya. Walaupun kata Wakil Wali Kota tadi, biasanya kalau manusia sifatnya kalau satu pengen dua dan tiga seterusnya. Itu sudah lumrah, tapi itu mohon kebijakan kami ya, alangkah bahagianya senang kami dihargai baik masa kerja atau yang lainnya lah. Terima kasih, itu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sudah 3 penanya kepada Bapak Wakil Wali Kota untuk menjawabnya. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih. Pertama tentang panggilan ya. Panggilan supaya manggilnya ASN PP PK gitu ya. Jangan kotak obat gitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa disosialisasikan secara baik. ASN PP PK. Udah bener tuh Bang. Jadi nyebutnya jangan PPPPK, nah itu agak lama tuh. Nyebutnya PP PK, nah gitu. Hah? Jadi ASN Bang. Kecuali Abang bukan ASN. Dan DPRD sama seperti ASN PP PK sama, nggak punya pensiun. 5 tahun sekali diperpanjang sama Pak. Ya, ini bisa jadi, bisa enggak, tergantung dari kerjanya. Mengambil hati masyarakat. Jadi ada kesamaan nih, teman-teman PPPK, ya ASN PPPK dengan teman-teman DPRD. Cuman beda dikitnya, beda kumisnya. Pertama waktunya 5 tahun. Sama, saya juga 5 tahun Pak. Yang kedua adalah bahkan sekarang 3 tahun nih sampai 2024 katanya. Yang kedua adalah tentang kesamaannya tentang pensiun. Tidak ada pensiun di DPRD kota, DPRD provinsi, kecuali DPR RI. Kalau DPRD provinsi dan DPRD kota nggak punya pensiun. Jadi itu. Kenapa saya bilang syukurin dulu yang ada, ya? Karena memang tadi masih banyak teman-teman yang pengen gitu kan menjadi sesuatu, apakah menjadi ASN atau menjadi ASN PP PK. Itu syukurin dulu yang ada. Sesuatu perjuangan silakan, ya, ini bisa disuarakan. Pertimbangannya apa? Pertimbangan adalah peraturan perundang-undangan, ya, bisa dia undang-undang yang dilahirkan oleh DPR RI, bisa yang peraturan daerah yang landasannya adalah undang-undang. Kalau ada undang-undangnya, perdanya nggak bakalan bisa dibuat. Jadi gitu. Perjuangannya berarti ke undang-undang, ke DPR RI, bagaimana membuat undang-undang tentang ASN PP PK gitu. Kalau tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, undang-undangnya, maka kami di daerah nggak bisa melakukan itu. Peraturan kepegawaian yang dia berasal dari peraturan menteri, misalkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri, ya, atau keputusan menteri atau keputusan presiden, tidak bisa dilanggar oleh peraturan daerah. Gitu Bu Maria. Jadi memang sudah mengikat. Tapi bukan nggak bisa berubah memang mulainya dari atasan, dari atas, baru nanti diinstruksikan ke bawah. Yang kedua adalah tentang kemampuan APBD. Ya, kemampuan APBD. Kenapa DPRD tidak diberikan gaji? Mungkin karena kemampuan keuangan negara nggak memungkinkan. Begitu juga teman-teman PPPK. Jadi mungkin belum memungkinkan untuk bisa diberikan pensiun dan lain sebagainya. Termasuk tadi tunjangan daerah. Ini masih dikaji sama kita, masih melihat kekuatan dari keuangan daerah, ya, APBD Kota Depok, sehingga nanti kalau dengan peraturannya sudah boleh, keuangan pemerintahnya udah cukup, maka tidak sungkan-sungkan kita untuk memberikan. Repot kalau dikeluarkan keputusan, terus teman-teman nggak cair-cair. Karena apa? Kondisi keuangan daerah atau keuangan pemerintah tidak ada. Wah, itu jadi parah ntar. Memang kajiannya memang agak dalam. Jadi
sementara kenapa saya katakan syukuri apa yang ada, ya, kita adalah manusia, gitu. Jadi tetap ya aspirasi disampaikan, kita perjuangkan bersama, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Jadi itu untuk tuntutan teman-teman. Terus untuk masalah apa lagi ya, termasuk waktunya, ini teman-teman juga saya sampaikan, kalau kita tahu kapan kita mati, istilahnya kalau kita meninggal wafat, maka apa yang kita lakukan? Kita akan berbuat baik, memperbanyak amal soleh. Kalau kita tahu mau mati, saya tahu mau meninggal itu setahun lagi, pasti kita akan, atau sebulan lagi, pasti kita tuh udah mempersiapkan amal soleh untuk dibawa ke sana. Nah ini juga teman-teman begitu, hidup di dunia ini memang fana, sementara, nggak ada yang abadi, gitu. Ketika tahu kita 3 tahun lagi udah nggak diperpanjang, harus dipersiapkan. Jangan menunggu sampai 3 tahun, waduh ternyata nggak diperpanjang, kita nggak siap. Alhamdulillah diperpanjang, gitu kan. Tapi kalau nggak diperpanjang, maka tadi teman-teman udah tahu usianya tuh, sama teman-teman DPRD udah tahu usianya 5 tahun. Maka selama 5 tahun dia mempersiapkan lagi untuk supaya kepilih. Datang ke konstituennya, punya uang ditabung, kalau nggak jadi anggota dewan maka dia akan dagang atau apa gitu kemampuannya. Termasuk tadi saya sampaikan, perbesar kapasitas kita S1, S2, mumpung lagi 3 tahun. Ketika sudah jadi S2, gampang kita mungkin mencari kerjaan yang lain, atau S3 juga lebih sesuai lagi dengan yang bisa kita mungkin mencari sesuatu, mungkin. Ya, jadi kalau saya lihat sih, ini peraturan yang memang nggak bisa kita rubah secara pemerintahan, dan itu udah given dari pemerintah pusat. Sama DPRD juga gitu, given. Saya sendiri sama Pak Idris Imam ini, pengennya 5 tahun karena peraturan 5 tahun. Tapi ternyata undang-undangnya mengatakan sampai 2024. Ya kita akhirnya terima juga, given juga, nggak bisa melawan, kan gitu. Nah ini berdoa saja, ya sekaligus kita coba memperjuangkan di pusat, ya kalau punya teman-teman di pusat, merubah dari ketentuan yang sudah ada, merubah takdir istilahnya, tapi melalui konstitusi. Itu kira-kira tentang yang lainnya, tentang besaran gajinya sebesar itu, ini juga sudah merupakan ketentuan, dan tadi disesuaikan dengan, kita berharap ada tambahan dari tunjangan daerah gitu Pak Sekda ya, mungkin gitu. Mungkin nanti ada yang bisa disampaikan sama Pak Sekda atau Bu Mari mungkin. Bu Mari ada yang mau disampaikan? Izin Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, Pak Komisi B, Pak Sekda, izin mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil terkait beberapa hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian tentang 3 tahun kemarin masa perjanjian kerjanya. Jadi memang untuk awal PPPK ini kebijakan dari Pak Wali diberikan masa perjanjian kerja 3 tahun, tetapi dapat diperpanjang nantinya Pak Wakil. Jadi di aturan memang disebutkan masa perjanjian kerja dari PPPK adalah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ya mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu menunjukkan kinerja yang baik, semuanya juga akan insya Allah diperpanjang. Kemudian terkait dengan adanya pembinaan, ya nanti secara langsung diserahkan kepada Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah yang menangani para guru PPPK, dan di PKPSDM juga jika memang para PPPK ini perlu untuk mendapatkan peningkatan kompetensi yang
bisa diusulkan oleh Dinas Pendidikan, karena pengembangan kompetensi pun sama, hak dari ASN ya, Bapak Ibu sebagai ASN punya kewajiban, punya hak bukan kewajiban, punya hak untuk mendapatkan 20 jam kerja, jam pelajaran, 20 jam pelajaran dalam setahun untuk peningkatan kompetensi. Nah, ini nanti Dinas Pendidikan yang secara langsung membuat jadwal atau membuat rencana pengembangan kompetensi dari para PPPK. Kemudian terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil, betul sekali bahwa Bapak Ibu ini merupakan aturan-aturan dari pusat yang tidak bisa kita rubah. Jadi kenapa masa kerjanya 0 sekian puluh tahun sudah mengabdi tidak diakui, karena memang dari aturannya masa kerja 0 semua Bapak Ibu. Jadi yang sudah 20 tahun, yang sudah sekian tahun juga semua masa kerja 0 tahun di dalam SK pengangkatannya. Nah, kemudian terkait bagaimana aturan-aturan yang lain, ini kita juga sudah tanyakan ke BKN, sedang disusun ya, infonya sedang disusun peraturan-peraturan terkait dengan PPPK. Ya, kemarin kita sempat tanyakan Bapak Ibu ketika pengangkatan dalam jabatan fungsional ya, dilantik dalam jabatan fungsional, kita juga tanyakan ke BKN, apakah Bapak Ibu guru PPPK mendapatkan angka kredit atau perlu mengumpulkan angka kredit? Ya, dijawab oleh BKN tidak. Ya, tapi aturannya seperti apa nanti? Apakah ada kenaikan golongan dan sebagainya? Belum, masih disusun. Ya, jadi Bapak Ibu bersabar. Ya, nanti kita juga sambil terus mencari tahu ya bagaimana aturan-aturan tentang PPPK ini. Ya, barangkali itu yang tadi dipertanyakan ya, yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya. Oh ya, terkait gaji tadi ya, itu juga sama, gaji memang sudah ada aturannya seperti itu, perpresnya ya Bapak Ibu, perpres tentang penggajian P3K sudah jelas, PPPK sudah jelas, jadi kita tidak bisa menambahkan atau mengurangi. Tapi itulah yang tadi Pak Wakil sampaikan, bersyukur ya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung mendapatkan 100%, berbeda dengan CPNS yang mendapatkan 80%. Ya, mungkin tadi satu hal yang memang belum kita bisa berikan kepada Bapak Ibu PPPK adalah tentang PPP. Ya, mudahan nanti ada kebijakan dari pimpinan ya untuk bisa mempercepat ya pemberian PPP kepada P3K. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Cukup ya dari pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban dari Pak Wakil Wali Kota dan Sekban BKPSDM yang sudah menjawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan arahan dan kepuasan buat kita semua. Demikian acara ini, kita dari awal sampai akhir berjalan dengan aman, lancar, dan mudah-mudahan menjadi barokah buat kita. Dan kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk monggo. Yuk. Ibu-ibu dulu atau apa dulu?